Pemirsa, Panji Gumilang dan Al Zaitun pernah memberi sejarah kelam pada pemilu 2004. Perhelatan pemilu langsung pertama usai reformasi dinodai dengan peristiwa pengerahan massa ke Al Zaitun untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Polemik pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat bukan hanya soal peran intelijen, negara Islam Indonesia, dan dugaan penodaan agama. Tapi dalam penyelenggaraan Pilpres, Al Zaitun juga membuat kontroversi. Kisahnya bermula dari perbedaan angka pemilih antara pemilu legislatif dan Pilpres 2004. Pada pemilu legislatif 2004 di Ponpes Al Zaitun tercatat hanya 5.000 orang. Tapi saat pendaftaran pemilih Pilpres 2004 membengkak menjadi 13.000. Dan saat hari pencoblosan membengkak menjadi 24.843 pemilih, di mana 99% dari jumlah pemilih itu memilih pasangan Wiranto Wahid. Fakta ini disimpulkan oleh KPU bahwa terjadi mobilisasi massa, sehingga KPU memutuskan menggelar pencoblosan ulang pada 25 Juli 2004. Anggota KPU saat itu, Anas Urbaningrum, sampai turun tangan ke Al Zaitun. Tapi hasilnya sangat jauh berbeda. Hasil perhitungan KPU Jawa Barat menemukan angka 0, alias tidak ada sama sekali yang memilih. Peristiwa pemilu 2004 itu telah dibantah pemimpin besar Al Zaitun Panji Gumilang. Namun, berdasarkan siaran pers Mabes TNI pada 7 Juli 2004, telah dicopot seorang pamen yang diduga terlibat pengerahan massa ke Al Zaitun. Sejarah pemilu di Al Zaitun ini sangat diingat oleh anggota DPR RI dari PDIP, Ono Surono. Saat itu yang menangnya Partai Golkar di sana. Dan capresnya yang menang di sana yaitu Pak Wiranto yang diusung oleh Golkar, padahal kan presidennya Ibu Mega. Nah, sehingga salah apabila ada tudingan Al Zaitun di backup oleh pemerintah yang berkuasa. Ya, jadi pada saat itu pun ya tidak. Nah, terus 24.000 suara yang ke Pak Wiranto itu karena terjadi pengkondisian mobilisasi pemilih dari luar Indramayu, luar Al Zaitun. Akhirnya Bawaslu pada saat itu membatalkan tuh suara 24.000 di Al Zaitun. Kisah kelam pemilu 2004 itu ternyata tidak membawa efek hukum kepada Panji Gumilang. Malah hingga kini nama Al Zaitun makin besar. Hal ini pula yang memicu keheranan Kepala Staf Presiden Muldoko. Apakah polemik Al Zaitun sebuah politisasi menjelang pemilu 2024? Itu ya, makanya saya katakan, kenapa sih Al Zaitun ini setiap menjelang pemilu ribut? Itu ya boleh atau tidak ya saya pikir Al Zaitun bagian dari apa itu entitas yang berada di NKRI, ya bisa aja siapapun bisa mendekati, ya kan begitu, untuk kepentingan politik. Bahwa Panji Gumilang licin adalah benar adanya karena diakui Menko Polhukam Mahfud MD. Sosok Panji Gumilang di Al Zaitun memang diciptakan dan dilindungi. Tetapi pada tahun 2023 ini, sepertinya Panji sudah mulai lepas kendali. Karena itu sekarang Panji diburu, ratusan rekeningnya dibekukan dan sejumlah aset tanahnya diselidiki. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Tim Liputan Metro TV.